Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas pembahasan soal latihan 1. Yang pertama nomor 1, pada diagram di samping ini namai 4 sinar ya yang memiliki poin B, titik B sebagai titik endpoint-nya. Nah, di sini 4 sinar dengan B sebagai endpoint-nya, berarti saya punya BA. Kita tuliskan seperti ini, BE karena bentuknya sinar. Jadi arahnya dari kiri ke kanan. Setelah itu BD, BC. Nah, ini 4 sinar yang memiliki B sebagai endpoint. Kemudian namai garis L dengan 3 cara yang berbeda. Garis L itu garis yang ini ya. Kalau saya mau memberi nama garis L, saya bisa memberi nama garis BE, kemudian garis BD, atau garis ED, sama saja. Setelah itu namai garis M dengan 3 cara yang berbeda. Garis M sama seperti jawaban B, kita bisa menuliskan AB, kemudian AC, kemudian BC. Yang D namai 4 sudut yang memiliki vertex yang sama. Titik sudut yang sama, titik sudut yang sama. Oke, misalkan di sini saya punya sudut A, B, D. Ini titik sudutnya ada di B. Kemudian boleh juga sudut C, D, B, tinggal muter aja ya. C, B, D, kemudian ini sudut C, B, E, kemudian sudut E, B, A. Nah, ini adalah contoh-contoh 4 sudut yang memiliki titik sudut yang sama, yaitu di titik B. Kemudian namai 2 pasang sinar yang berlawanan. Nah, contohnya sinar BA ini berlawanan dengan sinar yang BC. Begitu juga sinar BD ini berlawanan dengan sinar BE. Ini yang untuk nomor 1. Untuk yang nomor 13A, di situ penjumlahan dari 1 dan 3. 1 dan 3 kalau ditambah ini hasilnya genap, even itu genap. Kemudian 3 kalau ditambah 5 ternyata hasilnya juga genap. Setelah itu 5 kalau ditambahkan dengan 7 hasilnya juga genap. Kemudian ada 19 ditambahkan 29, ya itu juga genap. Maka kesimpulannya penjumlahan dari 2 bilangan ganjil hasilnya adalah genap. Nah, di sini 1 ganjil, 3 ganjil. Oh, ternyata ganjil ditambah ganjil jadinya genap. 3 ditambah 5 ini juga ganjil jadinya genap. 5 ditambah 7 ganjil jadinya genap. 19 tambah 29 sama-sama ganjil dan hasilnya sama-sama genap. Gitu. Untuk kesimpulannya, penjumlahan dari 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Apakah ini masuk induktif atau deduktif? Nah, teman-teman ingat kalau di sini ini diberikan contoh 1 ditambah 3, 3 ditambah 5, 5 ditambah 7, 19 tambah 29. Ini semuanya adalah contoh. Akhirnya mengambil kesimpulan bahwa 2 bilangan ganjil kalau ditambahkan jadinya genap. Maka ini termasuk penalaran yang induktif. Kemudian yang B, semua murid di Mr. Euclid Geometry kelas geometri ya itu umurnya 15 tahun. Nah, John ini adalah
salah satu anggota di kelas geometri. Semua muridnya 15 tahun, itu fakta yang diberikan. Kemudian John itu adalah anggota dari kelas geometri. Kesimpulannya, John adalah 15 tahun. Ini dari fakta menggunakan P maka Q, ya, kemudian diberikan P, jawabannya Q gitu ya. Berarti ini adalah penalaran deduktif. Karena tidak dari contoh. Setelah itu yang C, it has rained, ya, hujan itu terjadi, telah terjadi, it has rained itu berarti sudah terjadi hujan sudah terjadi di Monday, Tuesday, Wednesday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari berturut-turut itu hujan. Nah, kesimpulannya, nanti pasti hujan di hari Sabtu. Teman-teman ingat, ini diberikan contoh. Hari Senin hujan, hari Selasa hujan, hari Rabu hujan, Kamis hujan, Jumat hujan. Berarti nanti Sabtu juga hujan. Karena ini diberikan contoh, maka ini termasuk penalaran yang induktif. Kemudian nomor 8, penjumlahan dari ukuran sepasang sudut yang saling berpenyiku, komplement itu berpenyiku, ya, adalah 90 derajat. Berpenyiku itu seperti ini. Nah, ini ada seperti ini. Sudut A dan sudut B itu saling berkomplement. Ini sudut A, ini sudut B, saling berkomplement membentuk sudut siku-siku. Ukuran sudut A adalah 50. Maka ukuran sudut B adalah 40. Nah, ini asalnya bukan dari contoh, tapi kita bisa menggambarkan seperti ini. Dari yang segitiga ini, dari yang ini ukurannya siku-siku jadi 90 dan sudut A 50, maka yang B sudah pasti 90 dikurangi 50, ini 40. Maka ini adalah penalaran deduktif. Nah, sekarang untuk yang nomor 16, gunakan penalaran deduktif untuk membuat kesimpulan dari asumsi yang diberikan. Untuk yang A, semua martian memiliki mata hijau. Semua martian memiliki mata hijau. Nah, Henry itu ternyata adalah martian, berarti kesimpulannya adalah Henry memiliki mata hijau. Nah, ini adalah kesimpulannya. Yang B, penjumlahan dari ukuran sudut-sudut suatu segitiga. Ada suatu segitiga itu penjumlahannya, total sudutnya itu 180. Nah, pada suatu sembarang segitiga, particular triangle, jumlah dari dua sudutnya itu 100. Misalkan ini ditambahkan ini, totalnya itu 100. Ini A, B, C gitu ya. A ditambahkan B itu ternyata 100. Nah, maka kesimpulannya adalah besar sudut dari sudut sisanya yaitu 80 derajat. Asalnya dari 180 dikurangi 100. Jadi kalau A dan B-nya itu 100, maka yang C ini otomatis nilainya 80. Seperti itu. Jadi besar sudut dari sudut yang sisanya itu adalah 80 derajat. Nah, itu adalah pembahasan dari latihan soal 1.